Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan teman-teman yang nonton YouTube channel aku hari ini sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku. Kali ini kita akan membahas secara rinci tentang ayat jurnal penyesuaian. Jadi apa itu AJP? Gimana sih cara mempostingnya? Apa sih gunanya? Apa sih bedanya jurnal biasa, jurnal umum dengan ayat jurnal penyesuaian? Kenapa sih harus ada AJP segala gitu ya? Kayak yang sama aja sih sebenarnya ya. Kan jurnal-jurnal juga, terus ngapain dibedain? Oke. Nanti kita bakal bahas. Sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share postingan aku kalau itu bermanfaat buat kamu. Yuk kita masuk ke dalam materi. Belajar akuntansi yuk. Ini spesial banget buat kalian yang masih bingung tentang ayat jurnal penyesuaian. Dan biar kalian nggak perlu diketawain lagi, masa accounting nggak bisa buat ayat jurnal penyesuaian gitu ya. Jadi kalian bisa tetap cool buat ngerjain laporan keuangan. Yuk kita belajar bareng-bareng tentang ayat jurnal penyesuaian. Gimana sih caranya? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya, like dan share, serta komen postingan aku kalau itu bermanfaat buat kalian. Ayo kita masuk. Oke teman-teman, minggu lalu kita udah bahas tentang jurnal, buku besar sampai dengan raca saldo. Nah itu merupakan tahapan dalam pembuatan laporan keuangan gitu ya. Tapi sampai neraca saldo ini kita nggak bisa teman-teman langsung membuat laporan keuangan. Padahal ada ya akunnya ya. Tapi kita nggak bisa langsung membuat laporan keuangan karena dalam neraca saldo masih ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian, kayak gitu ya. Makanya di sini kita akan ngebahas nih tentang ayat jurnal penyesuaian. Terus kita bakal buat neraca saldo penyesuaian, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang nanya nih, kenapa sih harus dibuat ayat jurnal penyesuaian gitu kan? Karena di sini kita ingin mendapatkan laba yang real. Biasanya kita mau perusahaan tuh ingin mendapatkan sesuatu yang real. Berapa sih sebenarnya real penggunaan selama sebulan ini? Contohnya gini, kita beli perlengkapan nih. Perlengkapan ini kan habis ya dipakai ya. Contohnya kertas. Kertas mana ya kertas? Nggak ada sih kertas. Oke, kertas lah ya. Contohnya kertas nih. Si kertas ini kita misalnya beli satu rim. Satu rim nanti di akhir bulan kita harus perkirakan nih kira-kira kertasnya habis nggak ya gitu. Kalau habis maka harus disusutkan. Nah makanya diperlukan ayat jurnal penyesuaian. Jika kita akui terus sebagai perlengkapan, misalnya kita akuin terus sebagai perlengkapan, otomatis perlengkapannya numpuk. Akhirnya apa? Seolah-olah si perusahaan ini asetnya tinggi, labanya tinggi, padahal asetnya harusnya berkurang nih karena si perlengkapannya udah berkurang. Nah, labanya otomatis berkurang karena ada nilai dari perlengkapan menjadi beban perlengkapan. Kayak gitu ya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari akun nominal dan juga akun real yang terpengaruh dari si ayat jurnal penyesuaian ini. Sebelumnya kita akan bahas nih, apa-apa saja sih akun-akun yang biasanya terpengaruh di jurnal penyesuaian. Di sini aku sambil buka buku ya, sambil buka buku biar ngejelasinnya benar-benar rinci, lengkap dan sesuai urutannya gitu, urutannya sesuai gitu ya. Jadi aku sambil buka-buka buku biar nggak lupa. Oke, pertama, saldo apa sih yang memerlukan penyesuaian? Yang pertama adalah piutang pendapatan. Misalnya gini, piutang kok memerlukan penyesuaian, kan setiap bulannya kita jurnal nih ketika orang bayar. Benar teman-teman. Tapi di akhir bulan biasanya kita harus memerlukan yang namanya penyisihan piutang. Jadi ada piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Nah itu gimana? Jangan sampai nih ya, jangan sampai setelah piutangnya 10 tahun ternyata si orang ini nih 10 tahun nggak bayar. Akhirnya di tahun ke-10 kita sisihkan. Otomatis bisa jadi kayak ratusan juta si beban perusahaan hanya karena si penyisihan piutang. Nah kayak gitu, itu menghindari terjadinya kejadian luar biasa seperti itu. Nah akhirnya apa? Setiap bulan perusahaan harus mengestimasikan penyisihan piutang itu sendiri. Kayak gitu ya. Kita masuk kedua, utang biaya.
biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban si perusahaan tapi belum tercatat. Nah, kita harus cek lagi nih di akhir periode. Contohnya nih ya, yang sering kejadian adalah utang gaji. Ada motor lewat kedengaran. Mohon maaf. Contohnya adalah utang gaji. Nah, si gaji ini kan kita bayar ya teman-teman setiap bulannya. Ternyata di akhir periode kita harus cek lagi nih, kira-kira yang belum kita bayar itu gaji apa. Atau mungkin perusahaan yang membayar gajinya setiap tanggal 1. Otomatis di akhir bulan harus kita susutkan dulu nih. Jadi jurnalnya adalah beban pada utang gaji karena belum kita bayar. Kayak gitu ya. Nanti kita akan latihan soal. Jadi secara rinci bagaimana setelah ini nanti kita langsung masuk ke laptop. Jadi kita jelaskan dulu secara rincinya seperti apa. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan yang seharusnya diterimanya nanti, tapi udah kita terima. Nah, itu harusnya kita catat nih. Yang selanjutnya adalah depresiasi atau penyusutan. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya aku beli laptop nih, laptop harganya 3.600.000. Nah, 3.600.000 ini disusutkan selama 3 tahun. Otomatis setiap tahunnya ada penyusutan Rp100.000. Kalau misalnya si perusahaan tidak menyusutkan dan langsung disusutkan sekaligus di akhir tahun ketiga, otomatis langsung 3.600.000. Nah, kelihatan nih bebannya sangat besar di tahun ketiga. Berbeda jika si perusahaan setiap bulannya mulai menyusutkan sebesar Rp100.000 nih. Jadi setiap bulan 100.000 otomatis tidak akan besar, dan si pendapatan ya, grafik pendapatan itu kelihatan. Si perusahaan ini realnya kelihatan nih naik atau turun. Tidak yang otomatis turun karena adanya si penyusutan tadi. Jadi kelihatan landainya seperti apa, kurva naiknya seperti apa, kelihatan. Jadi kayak gitu ya. Kenapa diperlukannya ayat jurnal penyesuaian? Jadi ayat jurnal penyesuaian ini adalah bagian penting dari penentuan laporan laba rugi neraca yang real dari perusahaan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Biaya pemakaian perlengkapan. Tadi udah sih ya aku jelasin pemakaian perlengkapan ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi yang belum subscribe dulu dan kita masuk ke contoh soalnya. Oke, yuk. Oke teman-teman, ayo kita bahas untuk contoh soalnya. Di sini contoh soal 5 nomor. Yang pertama ya, masih harus dibayar gaji pegawai bulan ini sebesar 300.000. Otomatis kita memiliki hutang gaji. Jadi pertama kita mau mencatat hutang gaji kita nih. Yang kita catat adalah apa? Berarti beban dulu. Beban di debit ya kalau bertambah. Terus hutang kalau bertambah di mana? Di kredit. Jadi beban gaji pada utang gaji. Jumlahnya sebesar 300.000. Jadi gini, kalau selama 1 bulan ini ada gaji yang belum dibayar, tapi itu beban bulan ini harus tetap dicatat. Jadi jangan nanti-nanti aja pas mau bayar, pokoknya harus tetap dicatat, tapi akui dia sebagai hutang. Itu ya, pokoknya akuin aja pokoknya sebagai hutang gitu. Di soal nomor 2 ya, ada pendapatan diterima di muka sebesar Rp500.000. Jadi gini, kita dapat uangnya tapi kita belum ngerjain. Otomatis harusnya kita catat ya, karena kita dapat uangnya tapi belum kita kerjain. Jadi itu masih berupa hutang kita kepada customer gitu ya. Jadi hutang kepada customer sebesar Rp500.000. Yang pertama dicatat adalah kas jika bertambah di debit. Selanjutnya hutang ketika bertambah di kredit. Jadi bukan hutang namanya, diganti jadi pendapatan diterima di muka. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal berikutnya, sisa perlengkapan kantor sebesar 300.000. Kita lihat dulu perlengkapan awalnya sebesar 950. Otomatis si perlengkapan ini kita kurangin dulu. Jadi 950 kurangi 300.000, sisanya 650.000 gitu ya. Terus
jurnalnya gimana? Kita akuin sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan. Udah ya. Di soal selanjutnya ada kerugian piutang ditaksir adalah 1%. Jadi kita lihat dulu nih si piutangnya sebelumnya berapa. Oh, piutang sebelumnya ada 100.000. Berarti 100.000 ini kita kali dengan 1%. Hasilnya adalah Rp1.000. Gitu ya. Jadi kita udah tahu nilai taksiran piutangnya sebesar Rp1.000. Gimana jurnalnya? Jurnalnya kita catat sebagai beban kerugian piutang dan juga cadangan kerugian piutang. Jadi kita cadangkan, tidak langsung mengurangi piutangnya. Jadi sewaktu-waktu terbayar bisa kita jurnal pembalik lagi, kayak gitu ya. Jadi kita masuk ke soal terakhir. Di soal terakhir ini tercatat yaitu depresiasi peralatan kantor setiap bulannya sebesar 5%. Gitu ya. Nah, kita punya peralatan bernilai 750.000. Jadi 750.000 dikalikan dulu 37.500. Hasilnya dikalikan dulu 5%, sorry. Jadi 750.000 kali 5% hasilnya 37.500. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya beban depresiasi peralatan pada akumulasi penyusunan peralatan. Dia sama ya kayak piutang tadi. Dia tidak langsung mengurangi peralatan ini, tapi dia dibikin jurnal penyusutan akumulasi penyusutan peralatan sendiri. Gitu ya. Mudah banget ya contohnya. Jadi bisa teman-teman kerjain juga di rumah. Dan buat teman-teman yang punya soal bisa dicontek caranya bagaimana. Kalau yang ini menurut aku dihafalin aja nih, soalnya dia nggak susah. Yang penting kita ngerti proseduralnya gitu ya. Selanjutnya kita bakal masukin ke kolom jurnal penyesuaian dan juga di neraca saldo penyesuaian. Jadi kita tahu nih balance nggak ya. Kalau nggak balance pasti ada salahnya. Yuk kita kerjain bareng-bareng yuk. Ini udah ada si neraca saldonya. Jadi kita lihat nih neraca saldonya berapa sih? Neraca saldonya nih. Terus kita masukin jurnal-jurnal yang tadi sudah kita kerjain. Buat nama-nama jurnal yang belum ada bisa kita tulis di bawah. Nah, buat yang sudah ada bisa kita tulis di sampingnya aja. Jadi kayak kas. Ini beban gaji ya. Beban gaji kan udah ada. Kita catat lagi aja di debit 300.000 utang gaji. Selanjutnya ini kas, ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka belum ada, jadi kita catat dulu. Oke, kita catat dulu pendapatan. Kenapa sih pendapatan diterima di muka diakui sebagai utang? Karena kita belum mengerjakannya, jadi dia belum diakui sebagai pendapatan. Gitu ya, kita masih ada hutang pekerjaan lah istilahnya ya. Tapi diuangkan. Sambil ngopi boleh. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, perlengkapannya kan udah ada ya, jadi langsung kita kurangin aja. Kita catat dulu 650 pada 650 juga. Jadi bener ya, sisanya adalah 300.000. Ingat nggak tadi soalnya? Sisa perlengkapan adalah 300.000. Dua soal terakhir adalah cadangan kerugian. Jadi kita catat bebannya, kita masukkan ke beban. Jadi kita sudah membebankan sesuatu barang yang belum tentu terjadi sebenarnya, tapi untuk menghindari kejadian luar biasa. Oke? Sebentar azan. Terima kasih sudah diingatkan. Kita lanjut lagi soal terakhir nih ya. Beban depresiasi peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan gitu ya. Depresiasi dan penyusutan bedanya apa sih Kak? Nah, harusnya disamain ya. Jangan kayak gini beda. Pusing nanti ya. Kalau udah ngerti mah
caranya gimana? Untuk akun-akun yang nilai positifnya di debit, jadi debit plus debit kurang kredit, begitu ya. Nah, untuk akun-akun yang nilai nominalnya di kredit, berarti bisa di kredit ditambah kredit, kurang debit gitu ya. Jadi di neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya kita akumulasi sesuai kolomnya. Misalnya kolomnya nilai positifnya di debit, berarti plusnya di debit, di kreditnya minus gitu ya. Apa aja sih? Masih inget nggak nilai positifnya yang mana? Pakai aset dan beban di debit, sedangkan utang, modal, pendapatan di kredit. Kita kecualikan ya prive dan juga akumulasi penyusutan, cadangan kerugian itu berbeda karena dia mengurangi si nilainya. Kayak gitu ya. Jangan lupa teman-teman. Nanti kalau gini deh, sering dikerjain, sering lihat contoh soal, nanti kalau sering dikerjain insya Allah bisa kok. Di privo aku salah nih notnya, nanti kita benerin ya. Jangan lupa, pokoknya privo itu harus ada di debit gitu ya. Jadi kalau di minus salah nih, kalau bisa minus gitu. Copy aja. Nah, ini kayak udah bener. Aku total dulu, bener nggak ya? Kalau misalnya masih ada selisih, otomatis neraca saldo penyesuaiannya masih salah. Ya total hasilnya berapa? Oke. Debitnya segitu, kreditnya oke sama ya. Jadi kalau udah sama teman-teman, berarti ini udah benar. Nah, teman-teman bisa nih dari si neraca saldo penyesuaian ini membuat laporan keuangan. Laporan apa aja sih yang bisa dihasilkan? Pertama adalah laporan perubahan modal, neraca, laba rugi, arus kas, serta kita bisa membuat catatan atas laporan keuangan itu sendiri untuk memperjelas laporan keuangan kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak susah dan pertemuan kedepannya kita akan langsung membuat laporan keuangan. Jadi komen di kolom bawah dong laporan keuangan apa aja sih yang paling kalian nggak bisa buatnya atau paling sulit gitu rasanya tuh laporan keuangan apa sih? Nanti aku bakal kasih tips trik mudahnya. Jadi di komen aja kalian butuhnya apa. Nanti insya Allah kita buat bareng-bareng yuk. Nggak bakal susah kok insya Allah. Oke, sekian video dari aku. See you next video. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.